namanya Fitri Ramadhani? Di prokaryotik itu namanya apa? Nukleotida region, Pak. Ya, Nukleotida region. ya. Nukleoid, tidak ya, nukleoid, ya, region ya. Ya. Ini ya. Jadi saya termasuk tidak sepakat dengan guru biologi kita bahwa di prokaryotik itu tidak ada inti sel. Kalau tidak ada inti sel ya, terus dia melakukan apa-apa siapa yang ngatur? Ya, itu ada teman-teman ya, namanya nukleoid region ya. Nih bahasanya. Nah, kalau kita liatin ya, bedanya kalau nukleolus itu yang ada di eukariotik dia tertutup ya. Dia seperti ini, teman-teman ya. Ada pelindungnya, envelopnya ya, ada lubangnya ya, ada poretnya. Ini terjadinya nanti pembelahan ya. Kemudian ada kromatin ya, kromosom ya, semuanya disimpan di dalam satu nukleolus ini. Tapi kalau nukleoid region dia tidak, dia menyebar saja ya, kayak Indomie ya, dia menyebar saja ya. Kita tidak tahu di situ yang mana sebagai sebagai kromosomnya ya, yang mana sebagai kromatinnya kita tidak tahu. Tapi intinya dia bisa melakukan aktivitas yang sama dengan nukleolus pada eukariotik ya. Kemudian ya teman-teman, nukleoplasma itu dia mengandung kromosom sama nukleolus. Kromosom sama nukleolus. Nukleolus itu yang ada bagian sini juga ya. Yang ini ya, ini disebut nukleolus. Secara keseluruhan itu adalah nukleus. Ya. Secara keseluruhan itu nukleus. Di dalam inti nukleus itu ada nukleolus sama kromosom. Ya. Ini kromosom ini pembentuk dari bentuknya nukleolus nanti. Ya, yang kemudian berkembang menjadi nukleus. Oke, itu nukleus, kemudian organel ya, organel sel. Tumbuhan, hewan ya. Ini tadi kita cerita ya, ada endoplasma, retikulum endoplasma yang kasar sama halus. Teman-teman tinggal lihat ya, tinggal lihat ini yang lengkapnya ya, yang lengkap. Pada dasarnya teman-teman ini berhubungan dengan sintesis protein ya. Ini berhubungan dengan sintesis protein. Kita lihat dulu sel tumbuhan juga, ini kaku ya, lebih kaku. Jadi kalau selnya manusia, hewan ya kurang lebih sama. Dia lebih fleksibel ya, karena dia tidak punya dinding sel ya. Dia lebih fleksibel. Tapi kalau udah seperti ini tumbuhan ini kaku ya, kaku. Nanti kita lihat di lab. Jadi dia seperti ini. Ada apakah entahkah ini stomatanya atau apa misalnya ya. Nah, ini kan dia itu tidak berubah ya, tidak berubah bentuknya. Tidak seperti pada sel hewan. Itu kurang lebih sama juga ya. Ada mitokondria, ada peroksisom, semua sama. Kloroplas ada, kalau di hewan tidak ada ya. Retikulum ada, ribosom ada ya. Nah, kalau teman-teman lihat di vakuola dulu, vakuola ya, vakuola di tumbuhan ya ada, di hewan tidak ada. Nah, ini kita lihat juga ada sama intinya ya. Ini penting ya, ini penting vakuola ya, karena dia sebagai tempat untuk apa ini? Ada yang bisa tahu sebelum kita belajar? Izin menjawab, Pak. Apa gunanya vakuola? Tempat penyimpanan Pak, glukosa. Ya, benar ya. Tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan makanan ya. Makanan. Di sini tempat penyimpanan, tetapi ini tidak lama ya, karena ini akan digunakan, makanya langsung dikeluarkan nanti pada saat digunakan itu untuk sementara, nanti digunakan di sitoplasma. Jadi sitoplasma itu tidak menghasilkan makanan. Dia hanya mendapatkan makanan yang mau digunakan itu misalnya dari vakuola ya. Itu dikeluarkan. Ya, jadi itu gunanya vakuola. Kak, hewan kenapa tidak ada vakuolanya? Ya karena hewan itu tidak memproduksi makanan. Ya. Dia tidak produksi makanan.
Ya, dia bukan produksi makanan, jadi tidak ada vakulanya. Nah, makanya vakula ini selalu berhubungan dengan kloroplas, teman-teman. Karena ini yang berperan di fotosintesis ya. Fotosintesis. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Jadi tempat cadangan makanan seperti amilum glukosa, menyimpan pigmen ya, warna hijau daun, minyak atsiri ya. Tempat penimbunan sisa metabolisme pada tumbuhan jamur, vakula melakukan hidrolisis enzimatik ya, lisosom ya. Kemudian ini mengendalikan jaringan. Makanya kalau teman-teman tadi saya cerita tentang senyawa metabolit ya, senyawa metabolit baik itu primer maupun sekunder, itu semuanya ada di sini, di vakuola disimpan ya. Jadi hasil semuanya itu ada di vakuola karena setelah fotosintesis itu makanannya hasilnya itu disimpan di sini ya. Kak, ada dua ini ya, ada primer, ada sekunder. Jadi kalau teman-teman, kalau sekunder itu adalah senyawa yang diproduksi mutlak ya, penting. Mutlak karena berhubungan dengan hidup tumbuhan, organisme lah, tumbuhan ya, atau hewan. Intinya organisme lah. Jadi kalau umpama ada senyawa yang diproduksi karena berhubungan dengan hidup dari tumbuhan atau hewan tersebut, organisme tersebut, itu kita sebutnya dengan senyawa metabolis primer. Seperti apa? Protein, karbohidrat, ya, lemak, ya, lipid. Nah, itu semua ada di senyawa metabolit primer. Karena itu sifatnya penting, teman-teman. Tapi kalau sudah senyawa metabolis sekunder, ini senyawa metabolis sekunder ini diproduksi sewaktu-waktu. Tidak setiap saat seperti primer ya. Ini sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu tergantung apa? Pertama lingkungan ya, atau terancam tumbuhannya, atau karena musim ya. Ya itu intinya terancam, itu baru dihasilkan ini metabolis sekunder. Nah, obat yang kita mau temukan di farmasi itu kebanyakan teman-teman di metabolis sekunder ya, kebanyakan. Tapi sekarang sudah banyak juga senyawa metabolit primer itu dijadikan obat. Tapi masih terbatas. Kebanyakan itu senyawa metabolis sekunder. Karena dihasilkan sewaktu-waktu. Ya. Jadi kalau kita tarik ke kehidupannya manusia, berarti teman-teman itu harus jangan main di zona nyaman, teman-teman. Ya, usahakan sekali-sekali teman-teman bergerak di zona yang bisa teman-teman bisa bergerak ya, bisa banyak mendapatkan tambahan motivasi, atau intinya sebenarnya lebih ke arah bagaimana teman-teman bisa memperdayakan kemampuannya ya. Kalau teman-teman tidak tahu Kak seberapa kencang larinya, coba ganggu anjing ya. Oh, ganggu anjing, lepas anjingnya, rantainya, baru ketahuan. Oh, ternyata saya ada bakat ya manjat pohon, ya saya ada bakat pelari kencang, ya saya ada bakat juga menangis, ya kan. Pokoknya aneh-aneh semua. Jadi sama dengan tumbuhan sendiri. Jadi tumbuhan ini kalau dia tidak pernah diberikan stimulan, maka senyawa metabolis sekundernya itu tidak bakalan terproduksi, teman-teman. Jadi kalau ini tidak diproduksi, maka tumbuhan itu tidak berpotensi sebagai tumbuhan obat. Ya, ibaratnya, oh ini tumbuhan dia bisa menghasilkan senyawa, tapi berarti belum bisa dipanen. Jadi kalau kita mau panen dia, kita mau ambil sebagai tumbuhan obat, kita harus stimulan supaya senyawa metabolis sekunder itu diproduksi. Ya, intinya apa? Lingkungannya diubah. Ya, dibuat terancam ya. Kalau teman-teman pernah lihat karet ya, getah karetnya. Getah karet kalau tidak pernah disayat batangnya, tidak bakalan keluar itu getahnya. Ya. Sampai kapanpun tidak pernah ya. Makanya ada pohon sudah disayat-sayat kan? Ya kan? Dia tidak bakalan mau keluar ya. Dia lama baru keluar. Ya. Tapi kalau tidak disayat, dia tidak bakalan keluar juga. Getah itu tidak bakalan bisa diproduksi juga. Makanya biasa itu pohon karet
disayat dulu ya untuk memancing getahnya itu diproduksi. Nah, bukan nanti waktunya kapan, oh sudahlah umur sekian baru kita sayat. Jangan, kalau seperti itu lebih lama lagi. Paham ya? Jadi karet itu sudah pasti menghasilkan getah. Tapi kalau teman-teman enggak sayat, getahnya itu lama baru keluar. Kalau teman-teman enggak sayat, enggak bakalan diproduksi itu getah lama. Tapi jadi makanya kita sayat dulu itu. Sayat dulu. Nanti kalau disayat tunggu berapa lama baru dia keluar getahnya. Ya, jadi itu semua disimpan di vakuola termasuk minyak atsiri ya. Oke, kemudian mitokondria ya, ini menghasilkan energi ya teman-teman, menghasilkan energi dalam bentuk ATP ya, ATP. Ini banyak-banyak kita biasa dengar di reaksi gelap sama terang ya, gelap, terang, dan gelap ya. Ada satu menghasilkan energi ya, satu menggunakan energi, satu tidak, tapi sama-sama menghasilkan energi ya. Itu mitokondria. Kemudian ini silakan teman-teman baca. Kemudian ada ribosom ya, ini ribosom untuk sintesis protein ya, dan terlibat dalam proses penerimaan kode genetik. Kalau retikulum endoplasma yang mengandung ribosom, dia tidak terlibat ya. Justru yang terlibat itu di proses genetik itu yang tidak bergabung dengan tidak bergabung dengan retikulum endoplasma yang kecil ya, maksudnya jumlahnya sedikit ya, jadi kalau retikulum endoplasmanya tidak ada ribosomnya berarti dia tidak terlibat ya. Jadi karena ada ribosomnya di endoplasma itu, maka dia itu yang ikut yang dalam proses genetik ya. Jadi bukan retikulum endoplasmanya ya. Nah, kalau ada teman-teman baca retikulum endoplasma terlibat dalam proses genetik, berarti ribosomnya. Berarti ini termasuk apa? RE kasar, ya. RE kasar, gitu. Ya, ini ya prokariotik sama eukariotik ya untuk nukleolus ya diproduksi ya. Jadi pembentukan ribosom itu ada di nukleolus, ya di nukleolus. Nah. Ini RE tadi sama ya. Jadi kalau yang halus itu lipid ya, lipid sama steroid. Yang ini tadi saya bilang ya. Jadi dia tidak terlibat di genetik ya, karena yang terlibat genetik itu adalah RE kasar. Itu pun lagi terlibat karena apa? Karena mengandung ribosom. Ya. Bukan retikulumnya yang berperan di genetik, bukan. Ya. Kemudian masuk lagi ya. Masuk lagi di kalau kita lihat teman-teman ya, ini lipid sama steroid ya, dia memproduksi sama mengangkut. Jadi retikulum endoplasma ini urgen juga ya, dia urgen ya. Jadi semua dia diproduksi ya untuk proteinnya, lipid sama steroid ya. Nah, untuk detoksifikasi obat-obat dan racun yang ada dalam sel itu juga berhubungan dengan RE ya. Nah, kalau lebih lengkapnya lagi ya ada protein ya, glikolisis ya, penguraian karbohidrat ya, penguraian karbohidrat. Jadi karbohidratnya dipecah-pecah ya dipecah-pecah. Kemudian ada kolesterol, protein ya. Jadi sangat besar ya peluangnya dari RE ini. Kalau teman-teman lihat juga enzim-enzim itu ya yang ada di dalam RE itu banyakkan yang untuk menghidrolisis ya, untuk menghidrolisis, karena teman-teman di sini untuk memproduksi sama mengangkut lipid sama steroid ini butuh enzim ya, butuh enzim. Ya. Jadi enzim itu kebanyakan kalau bukan di RE atau di apa tadi di vakuola ya, vakuola. Ini banyaknya enzim. Gitu. Nah, ada namanya lagi badan Golgi. Ya, ini badan Golgi ini menarik ya. Badan Golgi ini lebih ke arah membersihkan ya, membersihkan, pembersih itu kayak apa namanya, kayak vacuum cleaner ya, itu ibaratnya badan Golgi ya, mengangkut membawa materi yang ada dalam, menghasilkan lilin dan lendir, transport lemak, sekresi, membentuk lisosom ya. Ini ada tersendiri nih lisosom apa, dan membentuk enzim pencernaan yang belum aktif, simogen. Nah ini juga nih
Nah, jadi di badan Golgi itu kalau teman-teman lihat dia kayak seperti kantung ya, ada kantung yang meremas ya, meremas, mengelilingi kayak menutupi ya semua sisa-sisa ya, sisa-sisa untuk kemudian dipilah sebelum dikirim ke tujuan seluler atau ekstraseluler. Jadi semua di sini dikumpulkan di badan Golgi ya. Jadi protein-protein yang setelah disintesis oleh ribosom di RE kemudian dikumpulkan di badan Golgi ya. Nah, di situ kemudian disesuaikan dengan tujuannya, kemudian baru dikirim ya. Itu badan Golgi. Nah, ada lagi namanya lisosom ya. Lisosom ini, oh ya, ini ada 3 ya, berarti vakuola, apa tadi? Vakuola, badan Golgi, sama lisosom ya, yang banyak enzimnya. Ya, banyak enzim. Ya. Ini teman-teman ya, teman-teman kalau kita lihat enzimnya ini lebih ke arah mengubah ya untuk mencerna molekul organik. Jadi biasanya ada berapa senyawa itu tidak bisa langsung dicerna, teman-teman. Jadi harus diubah hidrolitik ya. Diubah, ini menggunakan enzim, baru kemudian bisa dicerna. Nah, jadi teman-teman ya, mekanisme lisosom mencernanya itu ada 2 teman-teman. Ada namanya fagositosis, ada autofagi ya. Ya, ada 2. Nah, kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat bahwa mekanismenya itu ya seperti ini ya. Ini ya. Kita lihat dulu di sini ya di fagositosis ya. Jadi lisosom itu yang terdiri dari enzim ya, yang seperti ini teman-teman ya. Itu kemudian dia mau apa namanya? Dia mau masuk untuk memproses makanan yang ada di dalam vakuola ya. Ya, jadi ini vakuola ini makanan ya. Kalau teman-teman lihat, saya ulang lagi. Ya, ini kan vakuola kan tempat makanan ya. Cadangan makanan, ada karbohidrat banyak di situ. Kalau itu mau dikeluarkan, teman-teman, ya, dikeluarkan, dia keluar ini ya, seperti ini makanan yang vakuola. Ini tidak bisa langsung dicerna, ya. Dia tersendiri ini makanannya, tidak bisa langsung dicerna, teman-teman. Maka enzim yang ada di lisosom, ya, ini yang mengubah dari bentuknya ini, ya, mengubah dari bentuknya ini sehingga dia berubah bentuk seperti ini, partikelnya baru bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan. Nah, kalau dia ada lagi yang kedua itu autofagi ya, autofagi itu lisosomnya menghancurkan ya yang terdiri dari organel sel ya. Jadi kalau fagositosis ini ya, ini lebih ke arah makanan ya, teman-teman. Ya, makanan. Kalau autofagi ini lebih ke arah organel atau bakteri atau apa yang berbahaya. Jadi ini kayak racun-racun ya. Jadi kalau racun-racun toksik ya itu mekanismenya autofagi ya. Nah, jadi di sini ada hubungannya dengan lisosom ya. Lisosom ini terutama ada di dalam peroksisom ya. Jadi kalau peroksidum, mitokondria ini kadang dia menghasilkan organel yang senyawa yang bersifat racun karena mekanisme dari energi ya. Energi sisa pembakaran ya. Dari proses fotosintesis itu biasanya banyak juga yang toksik ya. Nah, makanya yang bisa mencerna racun-racun tadi itu lisosom ya. Dia mengubah kemudian berubah ya. Mengubah kemudian dia menghasilkan mekanismenya, dia menghasilkan enzim ya. Sehingga organel selnya itu organel dari komponennya itu bisa dinetralkan ya. Jadi itu lisosom. Jadi ada fagositosis sama autofagi ya gitu. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat arahnya ya, ini ada RE ya. Tadi saya bilang apa? RE kasar itu ada ribosomnya ya. Ini ada ribosomnya. Kemudian ya badan Golgi ya, badan Golgi tadi untuk mencerna ya, untuk mencerna. Jadi yang dihasilkan di sini tidak bisa langsung diedarkan teman-teman.
tapi harus diubah dulu bentuknya di badan Golgi, ya. Badan Golgi. Nah, badan Golgi ini kalau dia keluarkan, dia akan menghasilkan bentuk yang sesuai dengan fungsinya, ya. Disinilah gunanya lisosom. Lisosom ini dia mengeluarkan enzim yang bisa diubah, bisa mengubah ini, ya, bisa mengubah. Tadi apa saya bilang? Kalau autofagi ini lebih ke arah apa? Racun-racun. Ya, toksik, ya, toksik atau organel yang berbahaya, ya. Ini semua. Tapi kalau apa namanya tadi satu fagositosis, ya, dia lebih ke arah makan, ya, lebih ke arah makanan. Nah, makanan ini diubah bentuknya baru nanti bisa keluar, ya, bisa keluar dari sel, ya. Sebenarnya ini terbagi lagi, ya, terbagi lagi kalau teman-teman pernah dengar namanya pinositosis, ya. Jadi di beberapa buku yang lain itu, kalau fagositosis itu lebih ke arah makanan, ya. Kalau pinositosis itu lebih ke arah minum, jadi cairan, ya. Tapi intinya bukan racun, ya, bukan racun. Tapi kalau autofagi ini mau bentuknya padatan atau cairan, kalau dia dikenal sebagai racun toksik, itu mekanismenya autofagi, ya. Itu dia mendaur ulang, ya, mendaur ulang dari sel itu sendiri, ya. Bedanya sebenarnya teman-teman ini, ya, saya tidak hafal juga enzimnya, ya. Sebenarnya mekanisme enzimnya yang dia bedakan, makanya ada yang dibedakan fagositosis, pinositosis sama autofagi, ya, dari enzimnya, ya, dari enzimnya. Jadi enzim yang digunakan di autofagi ini tidak digunakan lagi di fagositosis karena enzim itu sifatnya enzim ini adalah spesifik, ya, sifatnya spesifik. Itu, ya. Saya jelaskan dulu ini, ya, karena sudah waktunya juga lagi 5 menit. Kloroplas, ya, kloroplas ini hanya pada tumbuhan, ya, tumbuhan. Saya ulang lagi, kalau vakuola itu hasil dari kloroplas, disimpan di vakuola. Makanya ada referensi itu bahwa vakuola itu hanya pada tumbuhan. Tapi ada referensi yang lain juga bahwa kadang-kadang ditemukan vakuola di hewan, ya, tetapi bentuknya kecil, tidak sebesar kloroplas yang ada pada tumbuhan. Nah, di sini teman-teman, ya, tempat berlangsungnya proses fotosintesis sama dapat menghasilkan zat makanan dengan oksigen, ya. Jadi kalau teman-teman kita buka ini sel daun, ya, kemudian kita buka kloroplas, kelihatan ini, ya. Ini kelihatan nanti teman-teman lihat di lab, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, yang tumbuhan, terus yang hewan ini juga ada, ya. Jadi pada dasarnya yang bisa menghasilkan fotosintesis yang punya pigmen, ya, punya pigmen untuk fotosintesis itu biasanya mengandung kloroplas, ya. Pigmen fotosintesis, ya, bukan pigmen warna, ya. Nah, itu biasanya mempunyai kloroplas walaupun dalam bentuk yang kecil, ya. Ini, ya, ada ATP yang terbentuk. Jadi begini teman-teman, ya. Jadi sebenarnya ada bagiannya, ya. Pertama itu ada namanya grana, ya. Ini grana kalau dia jamak, ya. Jamak. Kalau dia tunggal, granum, ya. Kemudian ada namanya tilakoid, ya. Ini dulu saya kasih tahu dulu tilakoid. Kemudian di bawahnya tilakoid itu dia menghasilkan, ada tilakoid ini ada klorofil, fosfolipid, ya, sama yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat ini, ya, lihat ini, ya, yang tumpukan-tumpukan seperti ini teman-teman, kalau jumlahnya 1, ini saya bilang, kalau ini karena yang ditunjukkan 1, ini disebut dengan granum, ya, granum. Tapi kalau jumlahnya keseluruhan, yang ini semua keseluruhan, ini baru disebut dengan grana, ya, grana. Nah, di luar dari itu ada tilakoid. Tilakoid itu satu bagian ini, teman-teman, satu bagian ini kalau kita pecah, isinya itu disebut dengan tilakoid, ya, tilakoid. Nah,
tilakoid ini kalau kita lihat lagi isinya di dalam, ini adalah tempatnya pigmen yang bisa berfotosintesis. Ya. Jadi kalau ditanya di mana sebenarnya terjadi fotosintesis, sebenarnya di tilakoid ya. Ya, di tilakoid. Oke. Saya lanjut dulu ya. Kemudian ada namanya badan mikro ya, badan mikro. Ini yang tadi yang kita bahasakan ya. Bahasakan. Badan mikro ini atau dibagi dua, ada peroksisom, ada gloksisom ya. Ada tadi satu lagi ya, ada lisosom ya. Saya simpan di sini lisosom. Lisosom ini tersendiri sebenarnya karena ada somnya, saya tulis di sini, bedakan. Nah, teman-teman, kalau peroksisom itu isinya enzim ya, isinya enzim yang merupakan dia yang menguraikan ya katalase ya yang toksik itu semuanya yang tadi apa autofagi ya, autofagi itu semua yang berperan adalah peroksisom teman-teman ya, peroksisom. Jadi autofagi itu yang berperan adalah peroksisom ya, peroksisom. Nah, sedangkan ya glioksisom ya, ini jarang disebut ya, jarang disebut. Ini sebenarnya lebih ke arah kayak makanan ya, lebih ke arah di sini makanan, makanan dan minum ya, makanan minum. Tapi ini yang mengandung lemak, lipid, lemak ya, lemak. Nah, sedangkan lisosom sendiri itu dia tersendiri, bukan, tidak termasuk di badan mikro. Ini ada menghasilkan enzim tertentu. Ya. Jadi yang menghasilkan enzim tertentu itu lisosom. Ya. Nah, kalau peroksisomnya ini dia tidak menghasilkan lisosom, dia tidak menghasilkan enzim, tetapi dia mengandung. Beda sama menghasilkannya. Kalau menghasilkan itu pernah tidak ada, baru ada kerjaan, baru dia muncul. Nah, tapi kalau peroksisom ini selalu ada, ya, dia berisi enzim. Itu teman-teman bedanya, ya. Kalau lisosom ini semua ya, mau itu apa namanya autofagi, mau itu fagositosis dia ada, atau pinositosis dia ada semua. Ya, itu badan mikro. Jadi bedakan peroksisom sama glioksisom. Glioksisom ini lebih ke arah banyak makanan sama minum. Ini peroksisom ini yang mengandung yang toksik ya, ini mekanismenya toksik. Tuh. Ini bedanya ya, ini bedanya, ini glioksisom ya, ini peroksisomnya. Jadi dia tempat berbeda ya. Ya. Ini tambahan lagi ya, sitoskeleton ya. Sitoskeleton ini lebih ke arah kebanyakan yang menghubungkan ya, yang menghubungkan antara organel satu dengan organel lainnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada apa namanya, saya pernah ya tanyakan guru SMA saya ya, bagaimana caranya ribosom itu mengantarkan protein ke nukleus ya, karena di nukleus itu sama ribosom kan jauh bentuknya, jauh letaknya ya. Bagaimana bisa protein yang dibentuk di ribosom itu bisa ditransfer masuk di nukleus ya kan. Kalau teman-teman pernah baca ya pembentukan apa namanya pembelahan inti, ada kita dengar itu ribosom ya. Nah, saya baru tahu bahwa ternyata ya kalau buku SEMA kita kan terbatas. Ternyata antara ribosom letaknya dengan nukleus itu walaupun jauh, dia itu ada kayak seperti jalan tol teman-teman. Ini. Nah, jalan tolnya itulah yang disebut dengan sitoskeleton. Sitoskeleton. Dipahami ya? Jadi saya sempat pernah tanya guru SMA saya, bagaimana itu? Padahal itu organel berbeda. Nah, kalau mau ditransfer bagaimana? Siapa yang datang? Nukleus yang datang atau ribosom yang datangi? Nah, ternyata dia enggak datang. Dia hanya ditransfer ya. Jadi ada jalurnya yang terhubung, itu disebut dengan sitoskeleton. Ya, dan inilah yang teman-teman biasanya kalau kita bertanya,
kenapa saraf itu bisa cepat berkembang, apa kita rasakan, ya kan? Sepersekian juta detik itu sudah kita rasakan karena adanya sitoskeleton, ya. Jadi saraf satu ke saraf yang lain itu bisa berpindah sinyalnya itu karena ada sitoskeleton, ya. Ini protein, lebih ke arah protein saraf ya. Jadi ada bentuknya, ada filamen aktin ya, sama mikrotubul ya. Kalau teman-teman lihat, ini bentuknya beda-beda ya, tergantung apa yang melewatinya ya, apa yang melewatinya. Jadi ini ya, ini filamennya ada tali, ini bentuknya seperti kayak otot ya, otot, otot. Kemudian dia bisa ada bentuknya ya. Oke. Ya. Kayaknya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Waktunya sudah lewat 4 menit ya. Ada mau ditanyakan? Jadi intinya dari materi saya itu mohon teman-teman apa namanya mengingat tentang sel ya, sama organel sel ya. Kemudian dari sel itu juga sama organel sel itu kita bisa tahu ada klasifikasi organisme ya. Tadi saya sudah sebut 6 ya, ada di situ tadi 6, tinggal tambah 1 ya. Ada Archaebacteriae sama Eubacteriae ya, Eubacteriae. Itu teman-teman nanti cari apa bedanya ya. Jangan sampai nanti di ujian ada naik ya. Tentang organisme 7 kingdom ya. Itu. Nah, dari organel tadi itu teman-teman bisa tahu bentuk sama fungsinya. Minimal fungsinya lah. Ya, minimal fungsinya apa hubungannya dengan aktivitas sel. Ya, itu. Ini maaf ini ya, agak buru-buru saya menjelaskan karena biasanya 2 kali pertemuan ini materi. Ini saya lihat tadi hanya 1 kali pertemuan. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Mau ditanyakan? Pak izin Pak, mungkin Ya, saya cuma silakan. Ada. jelas saja mungkin yang tadi yang masalah fagositasis sama Iya. apa tadi Pak satu lagi yang toksitasnya tadi yang untuk membuang itu kalau misalnya fagositasis lebih ke konsumsi selnya ya Pak ya, untuk mengkonsumsi dari zat luarnya, sedangkan tadi kalau yang autofagi ya Pak ya, autofagi Ya, lebih ke pembuangan toksik dari ya, si toksik. Ya, benar. Jadi teman-teman, makanan dan minuman, jadi ceritanya itu proses fotosintesis, kita cerita fotosintesis ya. Ya. Fotosintesis itu menghasilkan makanan ya, sama sisa-sisa makanan yang banyak sama energi ya. Kemudian ada minum itu ceritanya zat cair yang dihasilkan dari limbah-limbah ya. Kemudian kalau limbah-limbah tadi itu ada toksiknya. Jadi ceritanya ini 3, ini teman-teman tidak bisa langsung dikiring. Dia harus diubah bentuk. Karena organel sel itu kan ada di dalam sel ya. Ya kan? Organel sel ada di dalam sel, ya kan? Sedangkan untuk melewati sel itu kan ada membran tadi, ada membran plasma dengan skala bentuknya. Jadi tidak bisa langsung hasilnya itu langsung dikirim karena tidak akan melewati membran plasma. Maka diubahlah tadi ada lisosom, ada peroksisom sama gliosom, ya. Ya. Itu tergantung apa yang mau diubah, teman-teman, ya. Kita tidak perlu masuk sampai enzimnya ya karena saya juga tidak hafal ya. Tapi mekanismenya untuk mengubah bentuk tadi supaya bisa diedarkan keluar tubuh ya, itu dengan cara bantuan enzim yang ada di badan mikro tadi, badan mikro sama lisosom. Nah, enzim-enzim tadi bekerja tergantung, ya itu tadi, kalau dia makanan dia bekerja makanan karena sifatnya spesifik ya. Kalau dia apa namanya minuman, dia minuman. Kalau dia toksik, dia pakai toksik juga ya. Kalau paling banyak toksik itu peroksida ya teman-teman ya, peroksida. Makanya dia kalau diubah itu bisa menghasilkan air gitu. Air dalam sel itu berkesinambungan ya, dia jumlahnya enggak tetap. Makanya teman-teman biasa
nanti teman-teman nanti materi bagaimana mematikan sel. Entahkah cairannya dikasih banyak atau cairannya dikeluarkan. Maka dari situ makanya jumlahnya cairan tadi itu tetap di dalam sel sehingga dia punya mekanisme tersendiri, makanya harus dikeluarkan. Lewat apa tadi? Pinositosis ya. Jadi ada berapa referensi buku, makanan sama minum itu dibedakan. Jadi kalau makan itu dia istilahnya fagositosis. Jadi kalau umpama berupa zat padat, kemudian dimakan, ya disap itu dimakan, itu istilahnya fagositosis. Tapi kalau berupa cairan, kemudian diminum, itu istilahnya pinositosis. Ya, jadi tapi ada juga buku dia makan mau makanan mau minuman itu dia sebutnya fagositosis gitu. Jadi harus diubah bentuk dulu dengan bantuan enzim baru dia bisa diedarkan keluar. Sebenarnya teman-teman yang lama harus saya jelaskan ini sebenarnya di dinding sel sama membran plasma. Karena itu mekanisme pergerakan sel. Ya. Kayaknya mungkin mudah-mudahan ada ya jelaskan dosen, ada ya jelaskan. Ada. Kalau umpama nggak dijelaskan sama dosen, saya saran teman-teman belajar sendiri tentang itu karena itu banyak digunakan di farmasi. Ya. Jadi kenapa ada senyawa tertentu dia butuh energi, ya? Kenapa ada senyawa tertentu itu dia tidak butuh energi? Nah, supaya dia melewati membran plasma, ya, itu teman-teman nanti harus pelajari. Ya, saya saran ya, teman-teman banyak diskusi sama seniornya yang sudah selesai, supaya bisa tahu cara belajar yang baik di farmasi seperti apa. Ya, pintar saja di farmasi tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup. Lebih ke arah kerjasama. Jadi yang egois, pintar itu tidak digunakan banyak di farmasi. Ya, jadi kalau pintar hanya pintar itu enggak bisa. Jadi di farmasi itu nanti akan kelihatan juga, oh ini orang kuatnya di A, dia tidak kuat di B, dia tidak kuat di C. Jadi daripada kita belajar sendiri, mendingan kita cari partner diskusi teman-teman. Ya, karena kalau di farmasi kita mau kuasai semua tidak cukup juga waktu, capek. Mendingan kita cari yang pintar A, saya kuasai B, siapa yang pintar C, ayo kita diskusi kita. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan betah di farmasi ya, mudah-mudahan cita-citanya teman-teman di farmasi terpenuhi ya. Ini masih panjang tapi tidak dirasa waktu. Alhamdulillah sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Ya. Apalagi dengan pengumuman SMPTN yang berubah ya, saya yakin kayaknya banyak lagi yang mau tes ulang mungkin ya. Ya terserah aja, namanya juga cita-cita kan. Ya, cita-citamu ya, bukan cita-citanya orang tua ya. Jangan sampai cita-citanya orang tua ya, membahagiakan orang tua ya ada porsinya tersendiri ya. Kalau orang tua mau tapi kita tidak suka ya susah juga. Ya. Oke, minta maaf saya telat tadi ya karena lama biar masuk di Zoom. Nanti mudah-mudahan kita ketemu satu kali lagi, kayaknya saya 1 kali atau 2 kali ya di materi ke berapa saya akan masuk. Ya, yang tadi saya bilang jangan sampai ada soalnya naik, itu tolong dipelajari. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya doakan sehat-sehat semua teman-teman. Kita mudah-mudahan secepatnya ketemu offline ya. Biar kita lebih saling mengenal untuk lihat-lihat di farmasi juga seperti apa. Oke, dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.